Halo semuanya, balik lagi nih di Bedah Cerita kita. Malam ini kita bakal bedah sebuah kisah yang jujur aja bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Bayangin ya, pendakian yang harusnya seru-seruan bareng temen, malah berubah jadi mimpi buruk yang nggak bisa dilupain. Kita bakal ngebedah cerita ke 130 dari Markombur ID tentang teror turun gunung di Jambi. Siapin mental kalian ya, karena ini bukan cuma cerita hantu biasa. Ini tuh bener-bener ujian mental dan fisik di tengah gelapnya alam liar. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam, coba kalian pikirin ini sebentar. Apa yang bakal terjadi kalau kalian nekat melanggar pantangan tak tertulis di alam liar? Di setiap hutan, di setiap gunung, selalu ada aturan gaib. Aturan yang nggak pernah dicetak di kertas manapun, tapi dijaga super ketat sama mereka yang nggak kelihatan. Dan kalau aturan itu sampai dilanggar, alam jelas nggak akan tinggal diam. Oke, mari kita mulai bedah ceritanya. Bagian 1, rencana dan pendakian awal. Semuanya tuh berawal dari rencana pendakian yang super normal. Ada 6 sekawan nih, Risa, Tony, Kiki, Edo, Nia, dan pacarnya si Nia namanya Billy. Mereka ini penuh semangat banget, persiapan juga udah matang. Perjalanannya lancar jaya kok. Jam 7 pagi mereka berangkat, jam 10 mulai mendaki. Malah sempat barengan juga sama rombongan pendaki lain. Terus jam 6 sore pas mau maghrib, mereka nyampe di shelter 1. Karena udah gelap, ya udah mereka mutusin buat ngecamp aja di situ. Suasananya waktu itu asik banget, penuh canda tawa, main gitar, ngopi-ngopi, bener-bener malam pendakian yang sempurna deh. Ya, sampai tiba waktunya mereka buat tidur. Bagian 2, pantangan yang dilanggar. Disinilah segalanya mulai berubah jadi kelam. Sebelumnya tuh mereka semua udah sepakat buat misahin tenda antara cowok dan cewek. Tapi entah gimana ceritanya, si Nia sama Billy malah milih tidur di tenda yang sama. Parahnya lagi, pas Risa masuk tenda sekitar jam 11 malam, dia ngelihat pemandangan yang bener-bener ngelanggar norma. Nia sama Billy tidur pelukan di bawah satu selimut. Ingat ya, di atas Gunung Keramat ini tuh pantangan yang super besar. Dan tebak, gunungnya langsung bereaksi saat itu juga. Baru aja Risa mau rebahan, tiba-tiba ada kerikil-kerikil misterius dilempar dari luar dan ngenain badannya. Gak lama habis itu kedengaran suara babi hutan yang jelas banget. Ngelihat kelakuan teman-temannya yang langgar pantangan ditambah gangguan aneh itu, emosi Risa langsung meledak. Rasa takut dan marah campur aduk jadi satu. Sampai akhirnya dia ngambil keputusan nekat yang luar biasa bahaya, yaitu turun gunung malam itu juga. Kalian bayangin aja, keputusan itu diambil pas jam 2 pagi. Jam 2 pagi, waktu yang bener-bener gila dan gak masuk akal buat nyusuri jalur pendakian gelap gulita tanpa penerangan yang layak. Risa udah dicegah mati-matian, tapi dia tetap keras kepala pengen turun. Untungnya nih ada si Tony. Tony ini lumayan peka sama hal-hal gaib, dan dia mutusin buat nemenin Risa biar gak turun sendirian. Jadi, tepat jam 2 pagi, mereka berdua mulai jalan menembus kegelapan hutan. Masuk ke bagian 3, teror menuruni gunung. Gitu mereka ninggalin area camp, teror psikologisnya bener-bener langsung dimulai. Atmosfer di sekitar mereka langsung berubah drastis banget. Kalau tadi gangguannya cuma kerikil sama suara, sekarang penunggunya mulai mainin mental mereka di setiap langkah. Nah, kejadian ini dengan sempurna ngegambarin gimana liciknya gunung itu. Pas lagi turun, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Kenapa? Karena Risa ngeliat ada seekor anak harimau yang nyegat jalan mereka. Tapi ngerinya, di titik yang sama persis, penglihatannya Tony beda total. Tony malah ngeliat sosok perempuan berambut panjang, bajunya hitam semua, dan lagi natap mereka dengan sorot mata yang penuh amarah. Mereka ngeliat dua wujud teror yang beda, tapi efeknya sama, bikin mereka berdua kaku mematung saking takutnya. Terornya nggak berhenti di situ aja, malah makin eskalasi jadi serangan fisik. Sebelumnya tuh badan Tony sempat ditarik kenceng banget sama sosok gaib dari belakang. Saking kencengnya, Tony sampai terpelanting jatuh dan jam tangannya putus. Terus pas perjalanan lanjut, mereka ngelewatin pohon beringin gede yang bolong kayak bekas kebakar. Waktu Tony ngedongak ke atas, astaga, dia ngelihat sosok nenek-nenek lagi duduk di atas dahan pohon. Nenek itu mukanya murka banget, dan dia mulai ngelemparin mereka berdua pakai batu. Risa emang gak bisa ngeliat wujud nenek itu, tapi dia bisa denger dan kerasa banget dari mana arah lemparan batunya. Pas mereka akhirnya nyampe di pos 3, Tony sadar dia harus ngelakuin semacam taktik bertahan hidup darurat karena dia ngerti hal gaib. Dia nyambut daun sirih hutan, nyalain sebatang rokok, ditaruh di atas daun itu tepat di bawah pohon, terus dia komat kamit baca mantra. Ini tuh bener-bener ritual darurat buat nenangin roh penunggu gunung. Dan ternyata emang butuh banget ngelakuin itu. Soalnya pas di pos 2 tadi, mereka sempat diuji sama kemunculan 2 ekor ayam hutan gaib, warnanya hitam sama putih. Tony waktu itu langsung ngelarang keras Risa buat nyentuh ayam-ayam itu. Karena kalau sampai kesentuh terus dibawa pulang, penunggu gunungnya bakal ikut sampai ke rumah mereka. Oke, kita meluncur ke bagian 4, pengejaran makhluk gaib.
Di titik ini, terornya makin cepat dan udah berevolusi jadi kejar-kejaran hidup dan mati. Ngelewatin berbagai pos, keadaan bukannya membaik, malah makin kacau balau. Mereka bukan lagi sekedar diintai, tapi mereka sekarang udah jadi target pengejaran. Sebelum mereka mempercepat langkah buat lari, Tony ngelepasin kalung pusaka pelindung keluarganya dan ngasih itu ke Risa. Sambil natap Risa dalam-dalam, Tony ngasih satu peringatan mutlak. Dia bilang, jangan pernah tengok ke belakang. Apapun suara yang Risa denger, sedekat apapun rasanya, dia dilarang keras buat noleh. Dan bener aja kejadian, gak lama setelah peringatan itu diucapin, terdengar dentuman keras banget, persis kayak pohon pisang tumbang tepat di belakang mereka. Tapi itu bukan pohon tumbang, itu adalah sesosok pocong dengan wajah yang hancur lebur. Tony refleks langsung narik tangan Risa dan mereka lari sekencang mungkin. Mereka lari nabrak-nabrak, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi di tengah malam yang gelap gulita itu. Sampai akhirnya di pos 1, dengan badan yang gemeteran hebat, Tony buru-buru nelpon ayahnya yang juga orang pintar. Dia memohon bantuan spiritual dari jarak jauh karena sumpah mereka berdua udah bener-bener kehabisan tenaga buat lari. Tapi masalahnya, mereka belum mau berhenti. Pas Tony lagi nelpon, dari sudut mata Risa muncul lagi sesosok perempuan berbaju hitam dengan rambut acak-acakan. Ngerinya, perempuan ini merayap di tanah, makin lama makin dekat ke arah Risa sambil ketawa cekikikan yang melengking parah. Ngelihat pemandangan ini, badan Risa langsung kaku membeku. Dia bener-bener gak bisa lari, gak bisa teriak, cuma bisa nangis putus asa di tempat. Untungnya Tony sigap, dia langsung nyarik Risa, nyuruh Risa terus beristighfar dan nyeret dia paksa buat balik lari secepat mungkin. Mereka akhirnya makin dekat ke garis finish di pintu rimba. Tiba-tiba, aroma bunga melati yang nyengat banget nyerbak di udara. Risa sempat ngerasa lega karena sayup-sayup kedengeran kicauan burung, tapi Tony teriak ngingetin kalau mereka belum aman. Dan bener aja, cuma jeda sedetik, terdengar auman harimau Sumatera yang luar biasa keras menggelegar. Entah itu harimau nyata atau gaib, auman itu bener-bener seolah ngusir mereka keluar dari situ. Dan itu yang bikin Risa sama Tony ngerahin sisa-sisa tenaga terakhir mereka buat sprint keluar dari batas hutan tersebut. Bagian 5. Penjelasan Sang Penjaga Gunung. Akhirnya ya, kita bisa ngambil napas lega bareng mereka. Mereka benar-benar berhasil keluar. Keringat dingin ngucur deres, napas ngos-ngosan, kaki gemeteran hebat. Mereka selamat sampai di pos pendaftaran di bawah. Disinilah mereka akhirnya bisa ngerasa aman. Tapi, tunggu dulu. Pas mereka ngecek jam di pos, ada satu fakta yang bikin otak nggak bisa mikir jernih. Jamnya baru nunjukin pukul 4 pagi. Coba deh kalian renungin. Mereka mulai turun jam 2 pagi dan sampai bawah jam 4 pagi. Perjalanan yang rasanya tuh kayak berabad-abad. Dikejar-kejar makhluk gaib gak henti-henti. Jatuh bangun sana-sini. Ternyata cuma makan waktu 2 jam. Ini benar-benar distorsi waktu yang sulit banget diterima akal sehat. Habis itu, mereka nyari tempat aman di warung terdekat dan ngebangunin Mamang penjaga kantin di sana. Pas si Mamang denger cerita kalau mereka baru aja turun gunung, Mamang ini langsung teriak shock. Turun gunung tengah malam, Mamang tuh kayak nggak percaya ada pendaki yang sebodoh dan senekat itu. Reaksinya Mamang ini benar-benar memvalidasi rasa ngeri kita ya. Karena di mata orang lokal, yang dilakuin Risa dan Tony itu sama aja kayak aksi bunuh diri. Mamang ini kemudian mulai ngejelasin dengan serius kenapa kejadian semalam itu bahaya banget. Jadi, gunung tempat mereka mendaki itu dijuluki Gunung Bertuah. Itu adalah gunung keramat dengan aturan alam yang tak tertulis. Jangankan malam-malam, siang bolong aja pendaki laki-laki dan perempuan kalau jalan berduaan bisa dihilangkan tanpa jejak sama penjaga gaibnya. Apalagi ini, turun berduaan di tengah malam buta, persis setelah teman-teman mereka ngelanggar pantangan fatal di atas. Menurut Mamang, fakta kalau Risa dan Tony bisa nyampe ke bawah hidup-hidup itu adalah sebuah keajaiban besar. Itu tandanya jiwa mereka berdua akhirnya diterima sama gunung tersebut. Dan sebagai bentuk perlindungan lebih lanjut, Mamang bahkan ngasih Risa sebuah batu hijau keramat buat dijaga. Bagian 6. Pesan dan penutup. Kejadian ini tuh bener-bener jadi tamparan keras buat siapapun yang berani ngeremehin alam. Usut punya usut, teman-teman mereka, Sinia dan Billy yang nekat melanggar aturan itu, dilaporkan juga dapat ganjaran gangguan di atas sana akibat ulah mereka sendiri. Jadi pesan penting yang bisa kita petik dari bedah cerita kali ini adalah, alam liar itu bukan cuma berisi pepohonan dan batu, tapi juga tentang penjaga tak kasat mata yang punya aturan yang harus selalu kita hormati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makasih udah nonton sampai habis, dukung terus Markombur ID dengan cara like, subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Sampai ketemu di bedah cerita selanjutnya, tetap asik dan jangan lupa bahagia. Tapi, sebelum kalian benar-benar pergi, coba renungkan ini sebentar. Kalau malam ini kalian lagi ada di alam liar yang sepi, seberapa yakin kalian kalau kalian gak lagi diawasi oleh mereka yang tak kasat mata?